Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, moderator. Demikian juga para pejabat dan pimpinan di lingkungan Badan Informasi Geospasial, ibu-ibu pengurus DWP, Dharma Wanita Persatuan di lingkungan BIG yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, segenap keluarga besar BIG, Soimin dan Soimat. Kalau tadi malam sebagian masih calon Soimin dan tapi insya Allah jadi Soimin dan Soimat yang Allah. Pergi ke Mekah, tidak lupa singgah di Jeddah. Insya Allah majlis kita penuh berkah karena nawaitu kita semua adalah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamu ala nabi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma barik lana fi Ramadan fi a'malina fi amwalina fi ahlina ya Rahmanu ya Rahim. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, kita utamakan untuk mengingat Allah. Caranya dengan memperbanyak kalimat thayyibah. Seterusnya kita mensyukuri semua nikmatnya yang tiada terhingga. Wabil khusus nikmat kita beribadah Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sekaligus kita berharap dan memohon kepada Allah. Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir bersama keluarga kita, sanak kerabat kita, hingga anak keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah siap untuk offline. Tadinya Ustadz Haji Enjang Farid, tetapi panitia memutuskan untuk online. Insya Allah online dan offline nilainya sama. Sama saja. Sama saja. Tidak ada di masa online, tidak ada di masa Nabi, kita ada online. Bahkan dengan online akhirnya yang hadir seluruh Indonesia. Kalau offline mungkin yang berada di sekitar BIG saja. Tema yang diminta adalah PDLNGRI. 3 in 1. GP, PD-nya artinya perbaiki diri, LN-nya layani negeri, GRI-nya gapai ridho ilahi. Waktunya 40 menit dengan 3 tema biasanya tidak cukup. Tetapi kalau dosen itu bisa nyukupin. Jadi mohon maaf nanti 3 tema itu kita bahas dalam waktu yang singkat. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita awali dari slide yang pertama, yaitu dimensi ibadah. Banyak yang memahami dimensi ibadah itu hanya untuk diri sendiri. Namun kita yakinkan bahwa dimensi ibadah kita adalah dimensi yang bersifat teori dan praktek untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian ada dimensi nilai. Kita ingin memperbaiki diri. Kemudian kita ingin selalu memberikan layanan terbaik untuk negeri. Semua ibadah. Salat kita tidak hanya memenuhi fikihnya, tidak hanya takbiratul ihramnya, tidak hanya rukuk dan sujudnya, tapi nilai dari salat itu apa? Semakin baik kita, semakin soleh kita,
Sekaligus setelah sholat, apa yang dapat kita berikan kepada negeri, apa yang berikan kepada umat seluruhnya. Puasa apalagi? Kita sangat yakin dengan puasa ini, ridho ilahi semakin kita dapatkan, kita semakin takwa. La'allakum tattaqun. Kita semakin bersyukur. La'allakum tashkurun. Kita semakin dapat bimbingan Allah. La'allahum yarsyudun. Zakat pun demikian. Kita tidak mau zakat hanya untuk mencari pahala, mencari ridho. Tapi dengan berzakat, kita semakin dikaruniai oleh Allah kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas kita. Dengan berzakat, kita menjadi lebih dermawan, lebih memiliki empati kepada sesama yang sangat membutuhkan. Dengan berzakat, kita juga melayani negeri. Masya Allah. Capaian zakat secara nasional itu ratusan triliun. Berarti ada sumbangsi untuk negeri yang kita cintai. Itulah makna bahwa ibadah itu dimensinya harus karena untuk mencapai ridha Allah. Nah, ada nilai, ada pahala, ada hikmah. Apalagi haji. Teorinya kita datang ke Ka'bah, kita datang ke Muzdalifah, ke Mina, ke Arafah. Tapi nilainya ada kesabaran yang kita tingkatkan, ada kesyukuran yang bertambah. Demikian juga kita sering berbagi sesama jemaah haji. Itulah kenapa temanya adalah perbaiki diri, layani negeri, dan gapai ridho ilahi. Mudah-mudahan dengan majelis pada siang hari ini kita semakin mendapatkan ridho Allah, semakin soleh di sisi Allah dan di sisi manusia. Setelah kita berpuasa, setelah sholat, setelah zakat, setelah haji, lebih banyak lagi yang kita sumbangkan untuk negeri yang kita cintai ini. Demikian makna dimensi dari ibadah yang kita jalankan, khususnya ibadah puasa yang sedang kita jalankan. Berarti temanya sangat sesuai dari panitia. Terima kasih. Kita khususkan untuk Ramadan. Para ulama menyimpulkan Ramadan segalanya, bahasa Arabnya asyahru kulluh. Apapun yang kita bahas tentang Ramadan selalu tepat. Ramadan dan ekonomi. Ramadan dan semuanya. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, Ramadan asyahru kulluh. Disebutlah oleh banyak kalangan, syahrul maghfirah, bulan ampunan tepat. Syahrul infak, bulan memperbanyak infak tepat. Syahrul sholat, perbanyak sholat juga tepat. Syah juga bisa. Almarhum sahabat saya namanya Syahrul Syah. Ada juga Syahrul Han. Ya, tapi itu adalah nama salah seorang yang ada di India. Yang jelas, Ramadan kita maknai dengan komprehensif, dengan holistik. Karena kita ingin mensegalakan Ramadan, maka Ramadan segalanya. Kecuali kita tidak mensegalakan Ramadan. Yang ahli, yang pakar bahasa Indonesia, tolong dikoreksi. Tapi ini bahasa lisan saja ya. Mensegalakan Ramadan, supaya Ramadan jadi segalanya. Karena ada Ramadan dimaknai hanya bulan puasa saja. Puasa, tapi tidak zakat, tidak infak, tidak bekerja sungguh-sungguh. Berarti belum mensegalakan Ramadan. Iya, dia sholat taraweh, tapi tidak mau berinfak, tidak mau bekerja, berarti belum mensegalakan Ramadan. Kita segalakan Ramadan, maka Ramadan jadi segalanya untuk kita semua. Tarawehnya, khatam Qur'annya, malah biasanya ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan di BIG katanya insya Allah tahun ini khatamnya 3 kali. Amin. 3 kali khatam dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, sudah 3 kali khatam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mensegalakan Ramadan. Dalam bahasa hadis, ketersegalaan Ramadan, kalau itu benar, ketersegalaan Ramadan
disebut oleh Nabi. Bagaimana tidak segalanya ada di Ramadan? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, bahkan di dalamnya ada alam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Sehingga kalau tidak orang mendapatkan kebaikan yang banyak di Ramadan, sungguh kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Kalau tidak mendapatkan segalanya di Ramadan, berarti terhalang dari segalanya. Dapat ampunan, dapat rahmat, dapat berkah, dapat Lailatul Qadar, dapat iktikaf, dapat macam-macam. Jadi hadis Imam Ahmad ini mengingatkan, kalau tidak banyak segalanya, berarti kita terhalang dari segalanya. Itulah makna dari Ramadan asyahru kulluh. Untuk kaum ibu-ibu, Ramadan syahru kulluh. Untuk kaum bapak, Ramadan syahru kulluh. Untuk anak muda pun, Ramadan syahru kulluh. Karenanya penting bermajlis untuk mengingatkan apa kebaikan kita di bulan Ramadan. Kita insya Allah checklist supaya jadi asyahru kulluhu, bulan segalanya. Kita segalakan Ramadan, maka Ramadan akan menjadi segala-galanya. Subhanallah. Pintu surga dibuka cuman di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah dibuka kita tutup, berarti tidak mensegalakan. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Tapi kalau kita buka, berarti belum mensegalakan. Kata Allah, setan dibelenggu. Kalau kita buka tali belenggunya, berarti tidak mensegalakan Ramadan. Itulah makna yang sangat agung tentang Ramadan kita. Ramadan adalah segalanya. Ada baca Quran, iftar shaim, ada sekian banyak amal ibadah yang nilainya Allah lipat gandakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat. Kita awali dari pesan yang pertama dari panitia Masjid Al-Idrisi, yaitu perbaiki diri. Semaknanya bahwa semakin kita baik, semakin kita soleh, maka semakin terakselerasi pintu-pintu surga. Maka saya buat judul, perbaiki diri untuk akselerasi surga. Kan kita ingin mengakselerasi. Memang Ramadan akselerasi. Ya, di bulan yang lain kita ibadah, tapi yakin tidak sebanyak Ramadan. Kita juga sungguh-sungguh sholat, tapi yakin tidak sekualitas Ramadan. Maka Ramadan memperbaiki diri dalam rangka akselerasi surga kita. Seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ditanya oleh Allah bagaimana perbaikan dirinya. Kemudian di akhirnya beliau, kata Nabi, orang yang dibuka semua pintu-pintu surga. Kepada hadis sahabat, siapa yang hari ini berpuasa, semua terdiam. Abu Bakarlah yang angkat tangan, saya wahai Rasul. Siapa yang hari ini ada jenazah melewati tempatnya, ia iringi jenazah itu hingga ke pemakaman. Yang lain terdiam. Abu Bakar, saya ya Rasul. Siapa yang memberi makan orang miskin? Subhanallah. Abu Bakar angkat tangan lagi. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan lagi. Saya wahai Rasul. Sampai Rasul memberikan jaminan kepada beliau Abu Bakar, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang muslim, melainkan dia pasti akan masuk surga. Kalau kita ditanya di Ramadan ini, siapa yang berpuasa? Insya Allah angkat tangan. Siapa yang sudah mengaji? Insya Allah angkat tangan. Siapa yang tadi malam taraweh? Kita angkat tangan. Siapa yang nanti sore siap-siap memberikan hidangan berbuka? Kita angkat tangan. Itu ciri atau model perbaikan diri versi baginda Nabi. Karena dengan pertanyaan ini kan sahabat jadi termotivasi. Memang yang angkat tangan dalam hadis ini Abu Bakar. Tetapi dalam riwayat Bapak Ibu, setelah itu sahabat pun angkat tangan. Bukan angkat tangan menyerah. Angkat tangan mengatakan, Alhamdulillah wahai Nabi,
aku pun mengunjungi yang sakit, aku pun memberi makan orang yang miskin, aku pun. Itulah modelnya Rasulullah, bagaimana perbaikan diri dilakukan oleh Rasul untuk para sahabatnya. Contohnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita pun sama. Ketika ditanya, maka kita mampu menjawab dengan jawaban akselerasi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak membatasi. Puasa ibadah mahdhah, mengiringi jenazah ibadah sosial, memberi makan juga nilainya ibadah sosial. Tidak dibeda-bedakan. Karenanya saya setuju perbaiki diri, layani negeri, gapai ridho ilahi. Karena tidak ada dikotomi. Kita bekerja lillah, perbaiki diri kita untuk mendapatkan akselerasi surga. Dari bekerja, kita melayani negeri, melayani sesama kita. Disitulah hakikat dari ibadah yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbaikan diri di bulan Ramadan, maka Imam Al-Ghazali menawarkan konsep. Kata beliau, sebenarnya Ramadan itu intinya membuang induknya sifat buruk. Biangnya, kalau farpu biangnya ya, bibitnya. Jadi sifat buruk itu banyak. Tapi biangnya, bibitnya itu ada berapa? 4 menurut beliau. Dan di Ramadan, insya Allah kita nihilkan. Induk sifat buruk menurut Imam Al-Ghazali paling tinggi adalah al-hasad. Kalau orang sudah hasad, tidak ada akhlak yang baiknya. Karena selalu ingin orang lain tidak baik. Kalau sudah punya sifat hasad. Bahkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innal hasada yakulul hasan. Bayangkan Bapak Ibu, hasad bisa menghapus kebaikan-kebaikan. Ya, bayangkan kita sudah berpuasa, sudah berinfak, tapi masih ada hasad, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang kedua adalah al-kibar, yaitu sombong. Sombong pun sama. Kalau seseorang masih memiliki sifat sombong, dia tidak bisa optimal ibadah Ramadan. Saya sudah baik Ustaz, enggak puasa pun saya baik. Saya kan udah baik, ngapain saya puasa lagi? Sudah ada benih kesombongan, al-kibru. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, sombong itu pakaianku. Jadi yang layak mengenakan pakaian kesombongan hanya Allah. Dalam konteks, kalau sudah sombong, maka malas beribadah. Aku kan sudah ini, aku kan sudah ini. Akhirnya tidak meningkat ibadahnya karena sudah ada benih-benih kesombongan. Yang ketiga adalah ar-riya, pamer ujub. Ya, bagaimanapun Ramadan melatih kita untuk menjaga dari sifat riya. Kalau sudah riya, Masya Allah berat. Karena kalau tidak dilihat, tidak mau lagi ibadah. Kalau dilihat, semangat ibadahnya. Jadi ingat Bapak Ibu, mohon izin dulu ya, waktu muda. Wah, kita lihat dulu kiri dan kanan. Kalau kiri dan kanan ada calon mertua, beda sholatnya. Kalau kiri dan kanan tidak ada calon mertua, beda sholatnya. Demikian juga ibadah yang lain. Inilah model perbaiki diri menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan benihnya atau bibit atau biang dari sifat yang buruk. Semuanya yang 3 itu adalah karena ada hubbud dunia. Mencintai dunia berlebih-lebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dia berlebih-lebihan mencintai dunia. Cinta dunia boleh. Yang tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan jadi hasad. Dia nggak punya mobil mewah karena hasad. Dia pengen mobil mewah. Dia kemudian mendapatkan mobil mewah jadi sombong. Yang lain tidak dianggap. Kemudian muncullah riya dan pamernya. Itulah model atau konsepsi induk dari sifat buruk menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Karenanya Ramadan ini
perbaikan diri kita minimal kita sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita ingin menghilangkan sifat hasad, kiber, dan riya, atau yang bermuara pada hubbud dunia yang berlebih-lebihan. Berikutnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, sekarang kita ingin konsepsi Ramadan dikaitkan dengan layani negeri. Tadi perbaikan diri kira-kira cukup demikian. Meskipun ada pembahasan yang lain. Dalam kita bekerja, maka yang diminta oleh Allah bekerja yang bermakna. Mohon maaf, bahasa Inggrisnya kalau tepat meaningful work gitu ya, atau work yang meaningful. Bekerja yang penuh makna. Karena bekerja itu kalau tidak disertai dengan makna, maka kerja kita hanya rutinitas. Berangkat pagi, pulang sore. Tapi tidak ada maknanya. Sebagaimana tadi, ibadah nggak ada maknanya. Sekedar sah saja. Orang puasa hanya meninggalkan makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Nggak ada makna. Sebagaimana sabda Nabi, banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kalau kita analogikan dengan bekerja, melayani negeri, berada di profesi kita masing-masing, maka yang diminta oleh Allah adalah bekerja yang bermakna. Bukan sekedar bekerja memenuhi rutinitas. Bagaimana supaya bekerja kita bermakna? Diingatkan At-Taubah 105 dan Al-Mulk ayat yang kedua. Yaitu, ternyata Allah mencipta kehidupan ini dengan tugas. Dan tugas manusia adalah bekerja. Wa qul i'malu, wahai semuanya bekerjalah. Allah melihat, Rasul melihat, dan sesama manusia melihat. Bahkan di Al-Mulk ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata para ulama tafsir, tidak mungkin orang itu pekerjaannya bagus kecuali ia pekerjaan yang bermakna. Atau ia memaknai pekerjaannya. Oh iya, aku bekerja itu supaya aku memberikan sumbangan. Sumbangan kepada keluarga, sumbangan kepada negeri, bahkan sumbangan kepada sesama. Dengan bekerja, kita jadi mendapatkan karunia Allah. Dengan karunia Allah, kita mampu berbagi dengan sesama. Itulah esensi dan tugas kehidupan. Supaya kita bekerja penuh makna, maka kita renungkan surat At-Taubah 105 dan surat Al-Mulk ayat yang kedua. Yang kedua, surat Ar-Rahman 60 dan An-Naba 26. Karena acaranya adalah dialog Al-Quran. Sunnatullah untuk mencapai berbagai capaian adalah bekerja, adalah ikhtiar. Imam Syafi'i mengatakan dalam ungkapan beliau, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang yang lahir langsung alim, enggak ada. Orang yang lahir langsung kaya, tidak ada. Orang yang lahir langsung sehat walafiat. Karenanya sunnatullah, kita ingin mencapai berbagai capaian. Ramadan sedang menjadikan kita pribadi-pribadi yang bekerja. Mohon maaf, ayat kalau kita rujuk ayat puasa 183, la'allakum tattaqun. Tidak mungkin bertakwa tanpa bekerja, tanpa beramal. Enggak mungkin. Nabi orang paling bertakwa, lihat amalnya. Abu Bakar tadi, wasayjannabuhal atqa, amalnya kita lihat. Demikian juga orang yang paling bersyukur pasti bekerja. Afala akun abdan syakur. Orang yang hebat ibadahnya berarti dia pribadi yang bersyukur. Supaya mendapatkan bimbingan Allah, Al-Baqarah 185. Bekerja, beramal, dan beribadah adalah sunnatullah. Ketetapan Allah. Kita ingin mendapatkan dunia, bekerja. Mendapatkan akhirat, bekerja, beramal, dan beribadah. Itulah bekerja yang penuh makna. Nah, yang ketiga, ternyata menurut sebagian ulama,
Bekerja itu menyempurnakan ibadah mahdhah. Tadi perbaiki diri itu kategorinya lebih banyak ibadah mahdhah. Tapi tidak sempurna kalau orang mengandalkan ibadah mahdhah. Sholat sih bagus, tapi tidak peduli sama tetangga. Belum sempurna. Sampai Nabi mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan beriman. Kalau dia kenyang, tetangganya kelaparan. Berarti enggak sempurna. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik-baik saja atau diam. Berarti menyempurnakan. Dia udah sholat, tapi kata Allah, lisan dijaga. Puasa, dia sudah, tapi lisan dijaga. Karena itu menyempurnakan ibadah mahdhahnya. Bahkan dalam hadis Tobroni, ini motivasi untuk kita semuanya, bahwa ada dosa yang tidak dihapus oleh Allah dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita. Tapi dihapus dengan al-humum fi talabil ma'isyah. Berpenat lelah dalam bekerja. Subhanallah. Maka Nabi pekerja ulung. Dari pagi beliau bekerja. Padahal kalau kita bayangkan Nabi enggak kerja juga, insya Allah sahabat datang ngasih. Tapi Nabi berdagang, Nabi menggembala kambing, bahkan istri Nabi pun ada yang membuat adonan roti. Istri Nabi ada yang menjahit. Itu menunjukkan bahwa kita ingin tadi mensegalakan Ramadan, ibadah mahdhah kita jalankan di Ramadan, ibadah ghairu mahdhah kita jalankan, bekerja kita jalankan, menyelesaikan tugas. Disitulah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu memang sesuai dengan perbuatan. Cuman ibadah mahdhah Allah balas. Cuman ibadah ghairu mahdhah Allah balas. Tapi kalau lengkap mahdhah dan ghairu mahdhah, maka tentu balasannya lebih sempurna di sisi Allah. Itulah perbaiki diri kita, kemudian layani negeri dengan bekerja, dengan beramal, dengan berkontribusi. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di surat Yasin ayat 12. Saya yakin ayat ini sangat sering kita baca atau kita dengar. Ada majelis Yasin. Bekerja kita Bapak Ibu ternyata kalau ikut usia pasti ada batasnya. Tapi kalau ikut hasil tidak ada batasnya. Maaf, orang sudah pensiun tetap bekerja dan menghasilkan. Padahal usia kerjanya dibatasi oleh usia pensiun misalnya. Usia kerjanya dibatasi oleh sakitnya. Tapi hasil kerjanya tidak dibatasi oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Yang kami catat kata Allah yang dikerjakan sepanjang usia dan yang ditinggalkan. Kita sebut dengan bahasa populer legasi wa atharahu. Masjid yang kita bangun wa atharahu. Orangnya sudah menghadap Allah, pahalanya terus mengalir. Bermajlis ilmu ini, kita selesai bermajlis. Setelah kita, alhamdulillah, junior kita pun ngadain majlis. Maka kita dapat pahala. Tidak diputus oleh Allah. Jadi kalau mengandalkan usia kita 60, 70, 80, maka mungkin kita tidak banyak pahala di sisi Allah. Tapi Allah Maha Mulia, yang kita tinggalkan dicatat padahal orangnya sudah wafat. Subhanallah. Ya, ada ilmunya, ada karyanya, ada pesannya orang tua kita. Kita amalkan sekarang pesannya. Nah, jangan lupa sholat yang sesibuk apapun. Itu pesannya diamalkan oleh anak orang tua yang ada di alam kubur. Dapat pahala. Atau orang tua nyiapin dana. Nah, ini untuk masjid, ini untuk yatim, ini untuk fakir miskin. Biasanya kan kita mencontohnya begitu. Dia sebenarnya uang ayahnya, tapi yang memberi anaknya supaya melatih itu menjadi asaroh. Saya dulu di Badan Wakaf Indonesia, kami selalu saling mengingatkan. Jangan sampai nisan kita itu cuman tulisan, wafat lahir tahun sekian, wafat tahun sekian.
tapi kita tambah tulisan di batu nisan, meskipun nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kan, alhamdulillah saya menghasilkan ini, saya meninggalkan anak soleh dan soleha, saya meninggalkan harta, saya meninggalkan masjid, saya meninggalkan mushaf. Itulah yang dimaksud, supaya ada legasi-legasi. Dan di Ramadan legasi kita banyak. Saya termasuk kagum, ada orang tetap meskipun terbatas berusaha ngasih hidangan berbuka. Kenapa? Pahalanya dari semua yang ia kasih. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagaimana kita ingin bahwa amal kita, bekerjanya kita bukan sesuai dengan usia saja, tapi meskipun kita sudah menghadap Allah, hasilnya, bekasnya, legasinya tetap dicatat oleh Allah menjadi sunnah hasanah dalam hadis Imam Muslim. Siapa yang melakukan sunnah hasanah, maka ia dapat pahala dari yang mengikutinya juga. Subhanallah. Banyak orang yang melakukan kebaikan, tapi dia mungkin tidak merasakan, menikmati kebaikan itu, karena dia sudah menghadap Allah. Tapi yang menikmati kebaikan, anaknya, ya, juniornya, yang melakukan kebaikan tetap dicatat pahala di sisi Allah. Itulah makna dari legasi wa atharahu. Mudah-mudahan Ramadan kita pula, insya Allah kita siapkan legasi-legasi, ya, banyak bekas-bekasnya, bekas piring, ya, bekas sendok, bekas garpu, artinya untuk diri kita, keluarga, dan bersama kita. Bapak Ibu, ada 6 opsi yang ditawarkan oleh para sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis untuk kita gapai ridho ilahi khusus di bulan Ramadan. Tentu mungkin banyak opsi yang lain, tapi kalau opsi 6 ini kita jalankan, insya Allah sudah cukup. Sudah memenuhi segalanya Ramadan. Apa 6 opsi itu? Nanti yang ingin menambah opsinya silakan. Ini yang umum dijalankan dan menjadi amal-amal yang rutin dijalankan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama, bahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, opsinya adalah tadarus Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah 185. Bulan yang disebut oleh Al-Quran cuman Ramadan. Al-Baqarah 185. Bulan Syawal nggak disebut. Bulan Zulhijjah tidak disebut. Bulan Sya'ban yang sudah lewat nggak disebut oleh Al-Quran. Dalam kaidah ilmu IT, Bapak Ibu, fahamnya ilmu IT, ilmu tafsir. Bukan ilmu informasi teknologi. Itu ilmunya Bapak Ibu. Kami ilmu IT-nya ilmu tafsir. Kalau Allah mengkhususkan sesuatu, sesuatu itu punya keutamaan. Gitu ya. Ramadan punya keutamaan. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan yang lain tidak punya keutamaan. Tapi ini memiliki keutamaan yang lebih. Hadis Imam Bukhari, setiap malam Jibril datang kepada Rasul, tadarus Al-Quran. Itulah untuk kita gapai ridho ilahi. Opsi pertama kita tadarus. Alhamdulillah. Bahasa Rasul itu tadarus. Bukan tilawah. Kalau tilawah itu umumnya sendirian. Kalau kita baca Quran 5 menit. Tapi kalau tadarus insya Allah setengah jam kuat. 1 jam pun kuat. Bahkan beberapa perkantoran tadarus bersama. Pertama, fulana juz kedua, fulan juz keempat. Seterusnya. Akhirnya bisa menyelesaikan. Itulah opsi pertama. Opsi kedua, alhamdulillah, satu-satunya sholat malam. Yang selalu kita lakukan tiap malam adalah sholat tarawih. Tentu ditambah dengan sholat malam. Ayatnya atau suratnya Al-Muzammil dan hadis Imam Muslim. Bahwa Nabi selalu sholat malam. Bahkan sholat paling utama setelah yang wajib adalah sholatul lail, sholat malam. Ini ridho Allah sangat besar. Karenanya sesibuk apapun, pulang larut malam, kalau tidak bisa sholat berjamaah di masjid tarawihnya, boleh sholat sendiri, boleh. Atau dengan keluarga, boleh. Tapi usahakan tetap ada sholat tarawih. Karena ini opsi dari Allah, opsi dari Rasulullah. Zakat fitr,
yang kita jalankan bisa di awal Ramadan, bisa di pertengahan atau di akhir Ramadan, infak, sedekah dan wakaf atau 103 untuk mensucikan kita, untuk membersihkan harta kita, serta hadis Al-Bukhari, Nabi dermawan, lebih dermawan di bulan Ramadan. Karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bulan Rajab Nabi dermawan. Bulan Ramadan lebih dermawan. Itu Nabi. Kita pun sama karena kita pengikut Nabi. Insya Allah kedermawanan kita di bulan Ramadan meningkat. Karena itu untuk menggapai doa Allah. Yang keempat, iftar so'im dan sahur. Nah, memang hadisnya itu siapa yang memberi makanan hidangan berbuka. Tapi yang dibutuhkan oleh kita bukan hanya buka puasa. Sahur kan kita butuh. Bahkan ada beberapa masjid karena kalau buka puasa sudah banyak yang nyiapin. Sahur disiapin. Mohon maaf. Buka puasa kan kita dikit aja sudah insya Allah cukup. Tapi sahur itu penting secara kesehatan pun supaya kita tidak keletihan atau kita mampu puasa dengan bagus. Boleh nggak iftar atau memberi hidangan sahur? Sangat boleh. Surat Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Subhanallah. Ringan. Ya, tetapi ini nilainya untuk mendapat ridho Allah. Bayangkan ya, orang sekian yang mengkonsumsi hidangan sahur kita, hidangan berbuka puasa kita, kita dapat semua pahala dari yang kita beri. Subhanallah. Opsi yang kelima, iktikaf malam-malam terakhir bagi yang memungkinkan. Ya, bagi yang memungkinkan. Karena ada orang yang bekerjanya malam hari. Saya itikafnya di kantor Ustaz. Boleh, boleh. Meskipun ayatnya 187, itikaf itu di masjid. Tapi kan memang dia menjaga kantor. Misalnya mohon maaf, hadirin wal hadirat, ada security kita. Ya, nggak mungkin dia ninggalin tugas. Dan itu salah, ninggalin tugas. Tadi kan ada perbaiki diri, ada layani negeri, sesama manusia, dan ada gapai ridho ilahi. Namun yang berkelapangan, yang sehat, yang memungkinkan, usahakan iktikaf. Kalau tidak, setiap malam, malam yang diyakini turun Lailatul Qadar. Kalau tidak sepanjang malam, beberapa waktu supaya nilai puasa, nilai sholat, nilai baca Quran, nilai infak malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Opsi terakhir, alhamdulillah. Ternyata bekerja itu dinilai ibadah oleh Allah. Sehingga orang yang bekerja sungguh-sungguh dapat ridha Allah. Ada hadis yang sering disampaikan dulu. Katanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Setuju Bapak Ibu? Berarti kita nggak usah ngaji ini. Tidur aja. Ya, karena hadis Nabi. Kan kita harus mengamalkan hadis Nabi. Ternyata hadis itu pertama kata para ulama bukan dari Nabi. Ya. Yang kedua itu untuk anak kecil. Ya, pengalaman dulu ya almarhumah ibu saya gitu. Ya daripada saya nanya melulu kapan bukanya Bu, kok lama banget. Ah udah nak tidur aja. Nah itu tidurnya ibadah itu. Karena kalau nggak tidur ibunya yang kesel. Kalau kesel pahalanya kurang. Daripada kesel udah nak tidur aja. Ya, tidur aja. Masih lama kok, tidur aja. Nah, tidurnya orang berpuasa, ibadah itu bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi, Nabi nyotohin dari pagi tidur, siang tidur, sore tidur, bangun cuman sahur, bangun cuman buka puasa. Bekerja, Nabi bekerja. Bahkan ada perang Badar. Berarti kan, bayangkan. Itulah 6 opsi supaya kita di Ramadan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu kita bekerja adalah ibadah Allah wa quli malu. Nah, ini menarik atau bahasa 105. Wa quli malu. Fasayarallah. Kalau ibadah mahdhu Allah yang lihat. Kemudian wa Rasul juga melihat. Kalau ibadahnya sosial wal mu'minun. Manusia melihat, ibu ini baik. Kan begitu. Kan kita maunya baik di mata Allah dan di mata manusia. Coba orang sholat aja. Tapi nggak mau ngasih bantuan kepada tetangga. Pasti tetangga ngomel. Baik sih baik. Tapi kok berarti kan nggak baik.
Katanya baik, katanya rajin sholat. Kok aku kelaparan tidak dibantu? Berarti belum sepenuhnya baik. Kan kita mau baik di mata Allah, baik di mata Rasul, dan baik di mata manusia. Terakhir, mohon izin, puncaknya ibadah. Kaidahnya, setiap ibadah ada puncaknya. Kalau bisa macet-macetan. Jadi kan puncak itu macet. Itu orang pengen sampai puncak. Ibadah pun ada puncaknya Bapak Ibu. Sujud itu puncaknya sholat. Maka dalam hadis sahih, keadaan yang paling dekat dengan Allah adalah saat manusia sujud. Maka perbanyak doa ketika sujud. Berarti puncak sholat adalah sujud. Karenanya ada sujud syukur, ada sujud sahwi. Bayangin, lupa aja sujud sahwi. Ada sujud tilawah kalau ada bacaan-bacaan ayat saja. Luar biasa sujud itu. Makanya dulu pertama kali ibadahnya makhluk kepada Allah melalui Nabi Adam adalah sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Itu ibadah pertama sujud. Ya, karena itu puncak. Jadi sholat, sujud. Sampai coba. Ruku cuma sekali, sujud 2 kali setiap rakaat. Ya kan? Ruku sekali aja kan? Iya betul ya. Jangan 2 kali, nggak boleh. Sujud sampai 2 kali, karena itu puncak. Nah, zakat itu puncaknya adalah zakat fitrah. Karenanya zakat fitrah wajib. Bayi aja udah wajib. Tentu orang tuanya ya. Yang sudah sepuh wajib ahli warisnya atau keluarganya. Nah, puncak Ramadan kita kalau dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau nggak dapat, belum nyampe puncak. Ibarat kata, kalau kita naik gunung baru di tengah-tengah aja. Belum sampai ke puncak. Dan haji, puncaknya apa? Wukuf di Arafah. Maka nggak sah kan kalau orang tidak wukuf di Arafah. Nah, saya baru mengikuti sertifikasi pembimbing haji profesional. Wah, itu meskipun dia sakit dibawa pakai ambulans. Kita sebut dengan safari wukuf. Ternyata bukan safari yang ada di puncak aja saya bilang ya. Kan ada ya taman safari. Ya, ini orang yang sakit diwukufkan dengan safari. Kenapa? Ini puncak. Oh, maka dalam hadis ada orang yang sudah bagus, menurut manusia dia masuk surga. Ternyata akhirnya tidak. Maka itu puncakkan di akhir. Sampai Nabi mengatakan, sungguh amal itu nanti akan dilihat puncaknya. Akan dilihat akhirnya. Karenanya Lailatul Qadar di akhir. Zakat fitrah itu juga utamanya di akhir. Tapi karena kesulitan boleh di awal. Menurut fatwa MUI boleh di awal karena memang kesulitan. Ya kalau semuanya ngasih zakat fitrah itu menjelang khotib naik mimbar, kasihan petugasnya nggak bisa pulang kampung. Makanya diawalin boleh supaya petugas pun pengen pulang kampung kan, kan punya kampung supaya dia juga bisa berhari raya dengan keluarganya. Dia mikirin zakat fitrah kok belum kumpul, nah, kan dia wajib untuk mengabdikan supaya ringan bagi semuanya. Maka dibolehkan dari awal Ramadan, dibolehkan pertengahan Ramadan supaya dapat semuanya beribadah di hari raya Idul Fitri. Itulah puncak ibadah. Perbaiki diri sudah. Kemudian layani negeri itu harus. Dan terakhir kita gapai ridho ilahi. Puncaknya Ramadan adalah zakat fitrah. Ramadan adalah Lailatul Qadar. Sampai 2. Kalau untuk Ramadan. Sholat adalah sujud kita. Dan sholat kita setiap saat pun sujud dihitung puncak. Kemudian insya Allah bagi Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah haji, puncaknya adalah wukuf di Arafah. Itulah catatan ringkas dari saya tentang bagaimana kita ingin Ramadan ini tetap kita melakukan perbaikan diri, mensolehkan, menambah ibadah amal soleh kita. Kemudian kita juga tingkatkan pekerjaan kita, profesi kita untuk banyak memberikan kebaikan kepada sesama. Dan terakhir bersama-sama kita gapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Ipin dan Upin pergi ke sawah. Maafin kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Haji Atabik Lutfi dalam paparannya. Sampaikan juga bagaimana ada 3 hal, bagaimana kemudian kita memperbaiki diri, kemudian bagaimana kita bisa melayani diri dalam konteks kita bekerja, apalagi kita sebagai ASN di lingkungan masing-masing, dan juga bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan gelar gitu ya, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Ustadz, mungkin barangkali ada sekitar 5-7 menit waktu. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Atabik Lutfi maupun mungkin sedikit di luar, mungkin dipersilakan. Bapak Ibu mungkin ada yang raise hand atau open mic, dipersilahkan. Mohon izin saya Ustadz. Mangga. Baik Bu, silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Ibu Yesi Arma dari Puskon Baranahan Kemhan. Tadi di ceramah Ustadz ada mengatakan bahwa ada dosa-dosa yang hanya terhapus dengan lelah dan penatnya bekerja. Boleh dikasih tahu Ustadz itu dosa-dosa yang seperti apa yang dihapus dengan cara begitu Ustadz? Demikian saja Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, Ibu Wiwi ya? Ibu Yesi. Bu Yesi. Baik, Masya Ya, Allah. nah Mohon Ustadz maaf. Ibu Yesi. Iya. Ini soalnya yang hadir banyak, jadi saya keliru-keliru. Harus lihat satu persatu ya. Baik, hadis Tobroni itu menyebutkan bahwa seseorang mungkin tidak dapat dihapus dosanya oleh sholatnya, oleh puasanya, oleh hajinya, tetapi dengan berletih-letih bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Ada 2 pendapat para ulama memahami hadis ini. Yang pertama adalah bahwa dosa itu jika hablum minallah maka mudah untuk dihapuskan dengan nambah ibadah sunnah. Ya, sebagaimana kita mungkin pernah ketinggalan sholat, maka kita tambah sholat sunnah. Yang ketinggalan tetap dijalankan, maksudnya ketinggalan waktunya. Tiba-tiba baru ingat, belum subuh ini, ternyata udah jam 7. Sholat. Kemudian supaya Allah menghapuskan dosa kita telat sholat, kita tambah sholat duha, kita tambah sholat yang lain. Demikian juga puasa, jika kita tertinggal mungkin belum bayar tahun yang lalu, kita tambah saja amal-amal sunnah. Yang kedua, dosa yang dimaksud adalah dosa hablum minan nas. Ya. Kenapa? Karena hablum minan nas ini ketika orang bekerja, maka insya Allah hasil kerjanya dimanfaatkan oleh banyak orang. Kecuali sebagaimana contoh demikian. Yang terakhir, kenapa ada hadis Imam Tobroni ini? Yaitu ada sejarahnya. Dahulu para sahabat memahami ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya hablum minallah. Jadi ada orang sholat, ya, tapi mengabaikan hubungan baik dengan teman. Bahkan ada hadis ya, bahwa ada jenazah yang lewat, mohon maaf. Rasul bertanya, wahai sahabat, menurut kalian dia di surga atau di neraka? Kalau Rasul boleh nanya, kita nggak boleh. Nggak boleh Bu ya. Wah itu ada lewat, menurut kamu surga apa neraka? Jangan, nggak boleh itu ya. Karena Nabi dapat wahyu. Maka kata para sahabat, menurut kami dia masuk surga. Loh bagaimana tandanya? Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin hajinya, umrohnya. Kata Nabi, mohon maaf, dia di neraka. Dapat wahyu dari Allah. Maka sahabat penasaran nanya, kenapa ya Rasul? Maaf, dia menyakiti tetangganya. Dia tidak baik-baik dengan sesamanya. Sehingga pahala sholat, pahala puasa tadi itu minus. Ya. Kalau nanti kan dihitung ya. Baik dan buruk dihitung. Ternyata yang lebih banyak adalah dosa dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya dengan tetangga, sahabat, atau ahli keluarganya. Itulah pentingnya memaknai hadis itu untuk tadi segalanya. Ramadan segalanya, hablum minallah baik, hablum minallah pun insya Allah kita yang terbaik.
Demikian Ibu Yesi, terima kasih. Wallahu a'lam. Demikian, mungkin satu lagi Bapak Ibu terakhir, jika ada yang ingin disampaikan, klarifikasi. Baik, Di jika ruang tidak chat ada, nggak ada Ustaz? Di ruang chat, oh ya tidak ada. di ruang chat tidak ada, mungkin dari saya Ustaz. Nah, kita kan ini bekerja nih Ustaz, dan kita kan kerja, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, terkait dengan tadi ya, beberapa penyakit hati, misalkan hasad, dengki, ketika kita berinteraksi tentunya mungkin ada kesalahpahaman gitu ya, pembicaraan atau perilaku kita yang mungkin, atau perilaku teman kita yang mungkin menyinggung kita. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Biar kemudian pahala puasa kita atau kualitas puasa kita itu tidak berkurang. Kira-kira ini bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Baik, siapapun kalau berinteraksi dengan sesama berkemungkinan ada sesuatu yang tidak cocok atau tidak pas. Siapapun, suami dan istri, ya ada ketidakcocokan. Teman dengan teman, satu kantor, tetangga, semua berpotensi, kata Imam Al-Ghazali. Karena berpotensi, maka kita kurangi potensi-potensi itu. Namun jika sulit juga kita kurangi potensi, maka kita lebihkan potensi, Allah mengampuni dosa kita. Ya, itu. Karena kalau kita ya memperbanyak potensi menghapus dosa, maka peluang diampuninya besar. Karena siapapun pasti manusia berdosa di sisi Allah. Dan di antara dosa adalah dosa hablum minanas. Misalnya tadi tiba-tiba kok aku dengki banget sama orang gitu ya. Hasad banget. Mobilnya baru, aku belum. Akhirnya muncul itu ya. Muncul praduga, muncul suudzon, muncul dengki. Nah, ketika itu maka ditambah potensi-potensi baiknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tadi kok aku ngomongin begitu. Sekarang aku sholat sunnah deh. Aku infak deh. Supaya potensi-potensi tadi ya, dosa itu dikalahkan dengan potensi-potensi baik. Ya, karena manusia nggak mungkin. Ya, saya aja kalau lihat ada orang yang lebih kaya, saya juga kadang iri. Ya, kok bisa ya? Aku nggak bisa. Maka ketika muncul ya hal-hal seperti itu, kita tambah potensi-potensi baik. Karena tadi manusia terdiri dari dua potensi. Potensi melakukan keburukan, potensi melakukan kebaikan. Itulah pendapat Imam Al-Ghazali, supaya kita tambah tadi potensi-potensi baik kita, sehingga potensi baik itu mengalahkan potensi buruk. Surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita akan menjadi perantara Allah hapuskan keburukan-keburukan kita. Itulah maksud dari surat Hud ayat ke-114. Asal jangan diterusin lagi gitu ya. Udah begini dilanjut. Maka tadi potensi yang baik tingkatkan, potensi yang buruk kita tinggalkan insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus, ya seluruh pejabat, pimpinan, baik di Masjid Al-Idrisi, ada Ketua DKM, atau dari ibu-ibu, sepertinya lebih banyak ini, dari Dharma Wanita Persatuan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada khilaf. Saya kembalikan dulu ke MC kita, Bapak Fandi, dipersilakan. Baik, jazakallah ahsanul jaza, jazakallah khairan katsiran, kami sampaikan kepada Kiai Haji Atabik Lutfi yang telah berkenan memberikan wejangan, memberikan pencerahan, memberikan nasihat-nasihat kepada kami. Semoga ini menjadi bekal awal bagi kita untuk menjalani ibadah Shaum Ramadan di 1445 Hijriah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berkenan hadir di forum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya wabarakatuh. Bapak Ibu. Mohon maaf.